Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Di video kali ini kita bakalan membahas sesosok motor yang dijuluki dengan sebutan Hayabusa Killer. Karena memang sudah terbukti memiliki sedikit power yang lebih besar jika dibandingkan dengan mantan hyperbike terkencang dunia, Hayabusa. Rival dari Hayabusa ini bukan lain adalah Kawasaki ZX-14R. Sosok hyperbike dari Kawasaki ini pertama kali berhasil dirilis di tahun 2006 silam. Dan memang dari awal konsepnya, motor ini didesain untuk melawan kekuatan dari Suzuki Hayabusa yang pernah diklaim sebagai motor terkencang di kelasnya. Dan dari konsep R&D inilah, maka tidak salah lagi jika ZX-14R dijuluki sebagai Hayabusa Killer. Sesuai dengan kelasnya yakni hyperbike, ZX-14R hadir sebagai varian motor dengan kapasitas mesin terbesar yang ada di Kawasaki saat ini. Karena memiliki kapasitas sebesar 1440 cc. Sebuah kapasitas yang jelas dipersiapkan untuk mengungguli Hayabusa dengan 1340 cc-nya. Dan sudah tentunya dengan kapasitas yang bongsor ini juga, ZX-14R hadir dengan bodi yang bongsor dengan bobot yang berat karena bisa mencapai 269 kg. Di sini kita bisa lihat desainnya terlihat sangat bulat, padat dengan fairing penuh guratan kisi-kisi di sisi kiri dan kanannya, yang tentunya memberikan nuansa streamline, kegagahan, serta kedikdayaan. Masuk ke bagian yang paling kita suka, motor ini dibekali dengan desain headlamp yang sangat unik, yang dibekali dengan 4 buah reflektor yang terbagi menjadi 2, yang mengingatkan kita dengan sosok salah satu pemangsa paling eksotis yakni mata laba-laba, yang siap memangsa sang elang Hayabusa. Dan selain itu juga, jok motor ini juga tergolong sangat rendah untuk ukuran motor segede ini, dengan tinggi hanya sekitar 800 mm. Dan memiliki jok yang terkenal cukup lebar dan empuk, sehingga nyaman jika digunakan untuk riding jarak jauh. Tapi di samping empuk, jok rendah ini juga tentunya bukan dibuat sembarangan, ataupun dikhususkan untuk orang-orang yang sedikit kurang tinggi, melainkan untuk membuat para ridernya dapat berkendara dengan posisi rendah, yang ujung-ujungnya bisa mendapatkan efek ground clearance, dan meningkatkan aerodinamis yang artinya more power. Dan jika kita berbicara soal power, pasti banyak yang bakalan penasaran dengan bagian engine-nya. ZX-14R, atau yang di beberapa negara disebut dengan WZR-1400 ini, dibekali dengan konfigurasi engine 1440 cc inline 4-cylinder DOHC 16 valve dengan sistem suplai bahan bakar fuel injection, dan untuk sistem pendinginannya sudah pasti tipe liquid cooled. Sedangkan untuk karakter mesinnya overbore dengan ukuran bore stroke di angka 84 x 65 mm dan memiliki rasio kompresi sebesar 12,3 banding 1, yang artinya wajib banget tuh pakai Pertamax turbo atau sekelasnya, yang bisa menghasilkan power yang super di angka 210 horsepower pada 10.500 rpm dan memiliki torsi 153,3 Nm yang didapat pada 7.500 rpm, which is lebih besar jika kita bandingkan dengan mobil-mobil kelas LCGC ataupun minibus sejuta umat yang Indonesia miliki di zamannya. Dan lanjut berbicara perihal top speed, ZX-14R punya top speed yang bisa mencapai 313,8 km per jam. Dan tentu saja top speed tersebut sudah mengalahkan Hayabusa yang hanya bisa mencapai 312 km per jam. Dan lebih jauh lagi, ada kabar nih kalau mesin ini masih di limit. Dan kalau limitnya sampai dilepas, ZX-14R diklaim bisa mencapai top speed hingga 350 km per jam. Namun karena adanya batasan kecepatan untuk motor produksi massal yang disebut dengan Gentleman Agreement, akhirnya top speed dari motor ini dilimit lebih jauh lagi menjadi 299 km per jam. Dan gimana untuk penjelasan lebih detail tentang power yang bisa dihasilkan oleh motor ini? Untuk melaju dari 0 sampai dengan kecepatan 97 km per jam, ZX-14R membutuhkan waktu sekitar 2,85 detik. Sementara sang rival yakni Hayabusa lebih cepat di angka 2,77 detik. Dari sini kita bisa lihat kalau Hayabusa itu punya akselerasi yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Lalu dari 0 sampai dengan 210 km per jam, ZX-14R membutuhkan waktu 7,64 detik. Sementara untuk Hayabusa mulai melambat dengan 7,81 detik. Dan terakhir dari 0 sampai kecepatan 290 km per jam, ZX-14R membutuhkan waktu 18,43 detik. Dan untuk Hayabusa memiliki waktu 20,89 detik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih, kalau ZX-14R benar-benar bisa kill Hayabusa untuk masalah top speed. Tapi sayangnya, untuk akselerasi Hayabusa masih lebih unggul.
Dan walaupun menang, menurut kita untuk top speednya ini nggak terlalu penting karena siapa juga yang mau pakai motor ini di jalan raya dengan kecepatan segitu, bener nggak? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bagian fiturnya. Untuk menunjang keamanan dalam berkendara, ZX-14R juga dilengkapi dengan teknologi elektronik canggih tentunya, walaupun umurnya sudah tergolong tua. Karena motor ini memiliki fitur traction control, power mode, dan juga back torsi limiter clutch. Selain itu, ke bagian frame, motor ini juga sudah menggunakan aluminium monocoque dengan suspensi depan upside down berukuran 43 mm yang full adjustable. Rem depan dual disc semi-floating 310 mm dengan kaliper Brembo M50 monoblock 4 piston. Motor ini sendiri kabarnya sudah di stop produksinya di beberapa negara karena mesinnya yang sudah tidak bisa mengejar Euro 5 lagi. Dan posisinya akan digantikan dengan Kawasaki S2SX yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Jadi untuk kalian yang cari unit baru dari ZX-14R, kayaknya unitnya bakalan susah untuk kita temukan. Karena di Indonesia sendiri kabarnya Kawasaki sudah tidak memasarkan unit ini lagi. Tapi pada tahun 2020 kemarin, ZX-14R sempat dijual di Indonesia dengan bandrol harga sekitar 200 jutaan. Dan sempat juga didiskon menjadi 179 jutaan dengan status off-the-road, yang menurut kita ini adalah diskon untuk cuci gudang. Oke, sebelum kita lanjut, ini dia list teman-teman yang support kita via Saweria di minggu ini, yaitu Mahyak dan juga Katur. Seperti biasa, terima kasih untuk support kalian, baik yang berdonasi dan juga teman-teman yang selalu merabaikan channel ini. Dan semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan prosesnya, serta dilipat gandakan. Amin. Oke, itu dia informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Jangan ragu untuk berikan komentar terbaik kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.